Dua calon mempelai untuk memasuki ruangan ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Hari ini biarlah berjalan dari awal ke tengah hingga akhirnya sesuai dengan kehendak-Mu yang sempurna. Kami bersyukur, kami sambut berkat-Mu, kami sambut kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari percaya sama-sama katakan. Namun Kau selalu pelihara. Katakan kasih dan setia-Mu Tuhan, kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Terkhusus buat kedua mempelai pagi hari ini. Engkau menunjukkan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Di ayat ini manusia itu adalah laki-laki. Ya, dibuat dari apa? Dari tanah. Saya lanjutkan ayat 21-nya. Dan Yahweh Elohim membuat Adam tidur lelap. Ketika Adam tidur, Yahweh Elohim mengambil satu dari rusuknya, lalu menutup dengan daging. Dan Yahweh Elohim membentuk rusuk yang telah diambilnya dari manusia itu menjadi seorang wanita, dan dia membawanya kepada manusia itu. Lalu Adam atau manusia itu berkata, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Karena itu ia akan disebut wanita, sebab ia telah diambil dari pria. Itulah sebabnya seorang pria akan meninggalkan ayah ibunya dan melekat kuat bersatu dengan istrinya, dan mereka menjadi satu tubuh.
Mereka keduanya itu telanjang, manusia dan istrinya itu, namun mereka tidak merasa malu. Saya akan sampaikan beberapa prinsip pernikahan. Yang pertama, pria wanita dibuat dari bahan baku yang berbeda. Ya, sebelum orang menikah, orang pacaran, pasti ya Yeremia, Hansol, Wijaya dan Leah Kristi dimulai dengan pacaran dan mengenal. Demikian juga Bapak Ibu atau di sini yang belum menikah. Saya sebagai ketua kaum muda cukup lama di sebuah gereja, saya akan berjumpa dengan banyak sekali pemuda-pemuda pacaran. Saya bilang, pikir sekali lagi loh, kamu beda gereja, beda suku, beda ekonomi. Menurut saya kamu perbedaannya banyak sekali. Lalu mereka menjawab, Kak Jarod, kami saling mencintai. Wah ya, cinta mengatasi banyak perbedaan. Lalu menikah, cintanya habis, yang tersisa tinggal perbedaan. Dan berantem dengan perbedaan. Pemuda-pemudi punya pacar, saya ingatkan sekali lagi loh, sebelum tunangan, sebelum menikah, perbedaan kamu banyak sekali. Kak Jarod, saya udah berdoa, saya udah minta tanda. Saya yakin pacar saya dari Tuhan. Pemuda-pemudi yakin pacarnya dari Tuhan. Mereka menikah, sekian tahun kemudian, ibu-ibu yakin sekali suaminya bukan dari Tuhan. Saya salah menikah, Pak. Suami saya ini salib yang harus saya pikul. Ibu merasa suaminya salib. Bagaimana Bapak? Istri saya bukan penolong saya. Ini duri dalam daging saya. Suaminya duri, istrinya salib. Berarti pernikahannya salib berduri. Pikul salib selama pernikahan. Wow. Pernikahan itu apa sih? Gampangnya, menikah usia 30 mungkin loh, maaf ya, meninggalnya umur 80. Menikah usia 25 mungkin loh, dipanggil Tuhan 75. Menikahnya usia 20 mungkin loh, dipanggil Tuhan umur 70. Makin cepat menikah, makin cepat mati. Makanya orang-orang yang menikah itu loh dilihat gitu ya, ini keningnya ini makin lama usia pernikahannya makin banyak garis penderitaannya. Saya berjumpa dengan kaum wanita pendoa syafaat nasional, wanita semuanya. Saya minta mohon maaf siapa yang sudah jadi janda gitu ya, mereka angkat tangan semuanya. Wih, wajahnya wajah kemerdekaan. Tuhan ciptakan laki-laki sebagai kepala, tapi istri sebagai penolong. Maka untuk menolong itu diciptakan lebih kuat daripada yang ditolong. Dia ciptakan pria dari tanah. Tanah itu jadi gentong yang besar, ditendang ya pecah. Maka laki-laki itu kadang begitu bangkrut, gagal, debak, patah semangat. Istrinya usaha ini, lotek, pisang empe, apa, tekun, sukses. Seorang wanita, suaminya meninggal, mungkin berkata, merdeka, yang repot tidak ada lagi. Kenapa? Menolong yang ditolong. Maka penolong tidak butuh penolong yang ditolong. Penolong tidak butuh yang ditolong, tapi yang ditolong butuh penolong. Makanya kalau suami istri meninggal, ya dia menikah lagi. Tidak bisa hidup tanpa penolongnya. Nah, untuk menolong ini diciptakan dari tulang. Tanah sama tulang kuat mana? Kuat tulang, Pak. Tulang itu dibuang dagingnya, dibuang ototnya, itu halus sekali. Makanya wanita itu makhluk halus. Tapi bukan setan bebet yang bisa ditengking ya. Tuh istri yang bisa ditengking. Dan tulang itu kalau patah, waduh, runcingnya minta ampun. Bapak-bapak bisa mati gara-gara istri. Kalau dia patah hatinya, kata-katanya bisa menyakitkan. Bapak-bapak itu pengusaha lagi, tabahlah menghadapi kerugian, kebangkrutan, ganti ekonomi, ganti situasi, bangkrut, tabah. Debt collector dihadapi, debt collector itu baik-baik banget. Baiklah, utang 100 juta, dibayar 1 juta, pergi dia. Lah istri nagih seumur hidup. Dompet dibuka, diambil semuanya. Istri itu barifatnya kuat sekali. Bapak mau taruh duit di bawah bantal, bawah kolong, di balik lukisan, dia cari ketemu aja pokoknya. Tapi sama juga, kalau pernikahan tidak diberkati Tuhan, maka yang bikin sakit seorang wanita juga suaminya. Tapi kalau pernikahan diberkati, tolong menolong, itu sumber kesehatan, itu sumber kebahagiaan. Nah, apa yang prinsip Alkitab ajarkan? Laki-laki dari tanah, wanita dari tulang, maka bahannya berbeda. Maksud saya begini loh. Pemuda-pemudi punya pacar, yakin pacarnya dari Tuhan. Walaupun banyak perbedaan, yakin dari Tuhan. Mereka cocok, Kak Jarod, cocok. Begitu menikah, cekcok.
Yang paling parah ketika berpikir menikahi orang yang salah karena menjumpai perbedaan. Padahal Alkitab mengajarkan Tuhan ciptakan berbeda, bahan bakunya aja berbeda. Maka yang sudah menikah atau nanti Yeremia dan Leah setelah menikah dan menjumpai perbedaan, gitu ya, ingat, iya Tuhan ciptakan berbeda. Berbeda justru jodoh. Makanya Adam bilang begini, ini dia tulang dari tulangku. Jadi ada yang diambil dari Adam, nggak ada lagi di Adam, adanya di Hawa. Ada yang diambil dari Leah, salah kebalik. Ada yang diambil dari Yeremia, nggak ada lagi diambil, adanya di Leah. Ada yang diambil dari ibu diambil, bukan diambil dari bapak, adanya di ibu. Ada sesuatu yang tidak ada di bapak. Apanya tuh? Ya mungkin rapinya. Makanya bapaknya nggak rapi, ibunya rapi. Bapaknya pandai cari duit, tapi nggak mesti pegang duit. Ibunya yang pandai pegang duit. Makanya kalau berbeda, ini dia jodoh saya. Kalau berbeda, justru bilang ini jodoh nih. Jadi berbeda itu Tuhan ciptakan untuk apa? Saling melengkapi. Yang tidak ada di Adam dilengkapi sama yang ada di Hawa. Jadi berbeda itu apa? Lengkap. Berbeda itu apa? Imbang. Berbeda itu indah. Putih indah sih, tapi tetap ada perbedaan kontur. Lampu membuat yang nggak kena sinar jadi tekstur. Ini putih sama, tapi yang kena sinar putihnya terang, yang ini gelap. Kalau putihnya ini lurus, halus, semuanya putih. Ya main lighting, berbeda juga warnanya. Beda warna indah. Lapangan rumput rata, ya lebih indah kalau ada bukit dan lembahnya. Nah, perbedaan pria wanita itu untuk apa? Lengkap, imbang, indah. Misalnya suaminya rapi, istri nggak rapi, atau dibalik, ya suami nggak rapi, istri rapi, namanya imbang. Dua-duanya nggak rapi, barangnya hilang terus. Dua-duanya rapi, beli barang dibungkusin semuanya. Kita masuk rumahnya, ini mau dijual lagi, kenapa dibungkusin plastik semuanya? Biar nggak kotor pak. Pertemukan, lalu punya keyakinan, ini dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Keyakinan nggak boleh berubah. Prinsip selanjutnya adalah, itulah sebabnya seorang pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Maka Yeremia akan meninggalkan ayahnya, Pak Harlin. Ya saya baca tapi nggak salah. Yeremia meninggalkan Pak Harlin Stefanus Wijaya dan Ibu Erlina Purnama untuk bersatu dengan istrinya Leah Kristi. Putus dari Tuhan sudah selesai, bukan mati karena penyakit. Nah, kebahagiaan pernikahan, wah luar biasa. Pak Jarod itu bangkrut, Tifa bangkrut, ruginya sampai 200 miliar lebih. Iya, kok kuat? Nah, istri saya hanya Tifa rapi. Waduh, awal pernikahan juga, kenapa sih susahnya nutup laci? Saya buka laci, ambil sendok lupa nutup, buka laci, ambil gunting lupa nutup, buka baju, buka lemari, ambil baju lupa nutup. Semua yang terbuka oleh Pak Jarod tidak tertutup lagi. Sampai yang Tuhan dibuka tidak pernah akan tertutup. Lalu saya berkata sama istri, udahlah kamu jadi nutup. Ya kamu tuh belajar loh, kamu belajar apa dong? Ya sih belajar tapi susah. Kamu belajar, oke begini dah. Gimana kalau kamu belajar dagang? Ya aku kan nggak bakat, aku nggak bakal nutup laci. Kalau kamu belajar dagang, biar kerjaanku berkurang, aku yang nutupin laci. Atau kita begini dah, kita saling melengkapi aja. Kamu tahu kan, aku ini orangnya gampang kasihan. Bangun sekolah di sana, bangun kerja di sana. Oh tiap bulan, tiap tahun bangun sekolah 2, 3. Nah itu 500 juta habis itu. Sekarang 32 sekolah lebih saya bangun, 32 tepatnya. Saya nggak bisa pegang uang, saya bilang sama istri. Kamu tahu kan saya nggak bisa pegang uang, tapi aku rajin cari uang. Gini dah, kita saling melengkapi. Aku yang cari uang, semua uang kamu yang pegang. Setuju nggak? Wih, istri tak boleh pegang uang, kinclong, yes, gitu kan. Mata berbinar-binar. Kita saling melengkapi. Aku buka laci, kamu yang tutup. Iya. Gini. Kamu kan tadinya sebulan 50 juta, sekarang ratusan juta pun kamu pegang semuanya. Kamu anggarkan saja 2,5 juta untuk pembantu baru. Pembantu dipanggil, kasih tugas. Kalau Pak Jarod buka laci, kamu tutup. Kalau Pak Jarod taruh anduk di kursi, kamu jemur. Jadi kalau ada anduk di kursi, kamu jangan marah saya, kamu marahin pembantu. Ya tugasnya itu, ya kan? Setuju? Nih duitnya buat gaji nih. Lebih mana? Mau 10 pembantu juga bisa. Gitu kan? Duit dikasih. Istri mikir, ngapain tambah pembantu? Mendingan duit aku ambil, aku yang tutup.
Selesai masalah. Selesai masalah. Ternyata akar masalahnya adalah suami yang pelit. Kalau bapak kasih bersama istrinya, dia yang diatur semuanya. Entah dia dari pembantu baru, entah dia yang tutup lagi, ya kan? Jadi ya nggak tahu akarnya dari mana, susah kadang-kadang. Tapi yang pasti sebenarnya perbedaan itu bisa dikelola. Sehingga saya tidak pernah berpikir lagi. Kenapa pakai kata lagi? Jujur ya, saya juga pernah berpikir menikahi orang yang salah. Walaupun dulu udah pakai doa, pakai tanda, pakai peneguhan rohani, wah jangan tanya lagi. Namanya aktivis persekutuan di PMK Bogor, IPB di kampus, waduh, cari pacarnya minta tanda, cari pekerjaan minta tanda. Semuanya pakai tanda, pakai penggenapan, pakai nubuatan, pakai peneguhan, yakin banget dari Tuhan. Begitu menikah, kayaknya kemarin tanda-tandanya kebetulan. Kalau nggak ngalami mana bisa khotbah. Tapi firman Tuhan mengubah pikiran saya bahwa oh Tuhan ciptakan berbeda, oh melengkapi, oh jodoh, udah nggak pernah mikir lagi soal salah menikah. Ada masalah ya cari solusi, asal solusinya bagaimana. Karena itu laki-laki meninggalkan ayah ibunya, terakhir bersatu dengan istrinya, meninggalkan dalam arti prioritas. Saya kesaksian saja. Apakah saudara Yeremia bersedia menerima saudari Lea Kristi sebagai istrimu dan berjanji untuk mengasihinya sama seperti Kristus mengasihi jemaat? Iya, saya bersedia. Mempelai wanita, apakah saudari Lea Kristi bersedia menerima saudara Yeremia Hansel Wijaya sebagai suamimu dan berjanji untuk tunduk seperti jemaat kepada Kristus? Iya, saya bersedia. Sudah bersedia, maka sekarang berdua silakan untuk mengucapkan janji nikah. Atas tuntunan Tuhan, saya Yeremia Hansel Wijaya memilih Lea Kristi menjadi istri dan berjanji mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaat. Saya berkomitmen untuk menjadi suami yang baik dan setia dalam keadaan apapun juga. Saya bertanggung jawab atas anak-anak yang dipercayakan Tuhan untuk membawa mereka menerima dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dear Lea, by the grace of God, I'm thankful I can marry you and have you by my side, doing this life together. Today, I pray that our love towards each other will be perfected like Christ's unconditional love for us. Love that always protects, always trusts, always hopes, and always perseveres through all seasons of life. Although I may fail or disappoint you, I will win your heart again and again. That's how much I love you. By the grace of God, I will lead our family to the vision which God has for us. I will honor and respect you. Today we are no longer two, but one. This is my vow to you till death do us part. May our Lord Jesus strengthen and enable me to live this vow. Amen. Ya, sekarang berarti mempelai wanita dan berjanji di hadapan Tuhan. Bekerja dan ini punya rencana yang lebih indah dan baik untuk kita berdua. Semoga kita bisa tumbuh dan menjadi lebih baik bersama-sama. Bukan cuma menjadi suami dan istri, tapi bisa menjadi teman hidup, partner dalam segala hal, dan rumah untuk satu sama lain. Maka dari itu, atas tuntunan Tuhan, saya, Lea Kristi, menerima Yeremia Hansel Wijaya menjadi suami dan berjanji tunduk seperti jemaat, tunduk kepada Kristus. Saya berkomitmen untuk menjadi istri yang baik dan setia dalam keadaan apapun juga. Saya bertanggung jawab atas anak-anak yang dipercayakan Tuhan untuk membawa mereka menerima dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
disatukan di dalam Tuhan. Mereka bukan lagi dua tapi menjadi satu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati pernikahanmu. Kami memberkati buah kandunganmu. Kami memberkati masa depanmu. Apapun yang engkau lakukan, engkau diberkati. Berkat rumah tangga. Dalam nama Tuhan Yesus, kalian berdua diteguhkan sebagai suami istri dan diberkati sebagai suami istri. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ganti di kamar sembunyi-sembunyi boleh. Karena di depan umum, jadi memang beda rasanya. Satu, dua. Tuhan dengan tubuh dan darah Tuhan. Lakukan tangan kanan, roti. Pada waktu Tuhan Yesus mau disalib, dia memecah-mecahkan tubuhnya. Dia memecah-mecahkan roti dan berkata, inilah tubuhku. Lakukan ini sebagai peringatan, sebagai perjalanan membawa kita pada hidup kekekalan. Demikian juga pernikahan yang dimeteraikan dengan darah adalah perjanjian seumur hidup sampai maut yang memisahkan. Mari kita minum anggur ini sebagai sebuah persekutuan dengan darah Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan dan perjanjian darah. Tuhan sendiri berjanji bahwa Tuhan setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Demikian juga Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Yeremia, Hansel Wijaya, dan Lea Kristi. Karena mereka hidup di dunia ini untuk mengarungi segala gelombang samudera kehidupan. Tapi dalam bahtera kehidupan mereka, Tuhan hadir. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami melakukan hal ini. Bahwa dia hari ini sebagai istri saya satu-satunya. Ya. Saya mengasihi dia, Pak, Ma. Saya mau hidup bersama dia. Saya mengucapkan terima kasih Papa, Mama, yang sudah besarkan saya dari kecil sampai sekarang dengan baik, selalu mendidik dengan benar karena firman Tuhan, sehingga mungkin masih banyak hal yang saya harus menjadi lebih dewasa kerjakan dalam hidup saya. Terus saya punya fondasi yang benar, yang baik, yang bisa saya bangun bersama istri saya dan doa untuk anak-anak kami ke depan. Minta maaf kalau ada banyak salah, belum kadang-kadang juga masih kepala batu atau melawan, maunya menang sendiri. Minta maaf Pak, maaf. Terima kasih Papa Mama. Jaga Papa Mama sampai masa tua. Yang terbaik adalah Lea Tuhan, adalah Lea. Terima kasih Pak. Terima kasih.
istri penolong Lea Kristi. Kita boleh memberikan tepuk tangan buat mereka. Mereka adalah istri yang sah. Darahnya menyucikan. Kasih ilahi seperti inilah yang akan menyertai Bapak Ibu Saudara, dan penyertaan dari Roh Kudus yang dimeteraikan dalam roh kita saat kita percaya. Roh Kudus tidak pernah meninggalkan, Dia selalu menyertai sampai membawa kembali roh kita berjumpa dengan Bapa di dalam kekekalan. Mari kita yang percaya, kita bersama-sama berkata, amin.